Halo, apa kabar? Lama kita ini tampil lagi menjadi YouTuber terbesar di Balikpapan ya. Hari ini sore yang cerah, tadi pagi mendung, banjir kota Balikpapan, dengan disambut dengan sore hari yang cerah ceria. Kita coba mengkulik-kulik lagi di dunia otomotif, ya kan? Ada beberapa produk yang nanti kita bisa kenalkan di mobil Toyota Hilux Revo. Oke, top pokoknya. Oke teman-teman, jadi ini kita mulai ngoprek-ngoprek lagi Toyota Revo. Ya sedikit kita, ini konsepnya jauh lebih sederhana, lebih overland, tapi juga mobil ini bisa dipakai kerja untuk harian gitu. Jadi kita nggak pakai yang terlalu kelihatan ekstrim, tetapi juga tetap dilihatnya oke, dan yang penting itu sebenarnya fasilitasnya. Semua teman-teman masing-masing seleranya ya, kepinginnya itu mau seperti apa, diaplikasikan kebutuhannya itu sesuai keinginan masing-masing. Mungkin kita ini lebih ke sharing aja, kiranya ada yang bisa berbagi ilmu, berbagi karya yang kita bisa sharekan lewat YouTube. Jangan lupa tapi ya, kasih juga dong like dan subscribe-nya ya kan. Kita lanjut, pertama di bumper memang sedikit ada trouble ini, ada insiden kecil-kecilan, sehingga kita perbaikan. Nanti kita cat abu-abu, dan itu memang tentunya juga pemanis yang namanya mobil 4x4 itu, kita juga suka main ke dunia alam yang jauh dari perkotaan, tentunya jauh dari kelistrikan. Kita juga tetap support dengan lampu LED bar. Nah sekarang sedang dipasang Om Jeki, Om Firman, dan kawan-kawan semua. Nah, tidak lupa juga yang namanya awning. Yang tidak asing lagi di setiap mobil-mobil overland pasti selalu ada awningnya. Karena kenapa? Untuk kita bersantai-santai, kita ngopi. Sedikit kalau malam-malam dingin-dingin, boleh sedikit-sedikit sekaleng dua kaleng bir. Gimana kawan-kawan, ya kan? Jadi tetap harus ada. Jadi kita semua namanya di alam itu, kalau kita sekali jalan, biasanya kondisinya seperti apapun kita tetap terabas. Artinya mau kondisi panas, hujan, itu sudah kita pikirkan memang semenjak berangkat dari rumah gitu ya. Jadi begitu ya kan. Oh ya, kita juga support dengan mobil Revo ini, tentunya yang namanya main ke lumpur-lumpur, namanya tipis-tipis, pasti ada namanya risiko lari-lari ya mobilnya ya. Jadi kita selalu sudah amankan dengan footstepnya yang dari standar kita ganti seperti ini. Pertama kokoh, apabila ada benturan tetap aja dia lebih aman ya kan, menghindari semua risiko benturan ke bodi mobil. Pertama itu kita sudah sedikit ya, standar kita sudah 2 kali bikin. Menurut saya dan teman-teman yang bikin, menjadi bagian daripada footstep yang bagus dan fungsionalnya dapat itu seperti ini. Sudah pernah kupas di film yang sebelumnya. Oke teman-teman, ini kita lebih banyak menggunakan plug and play, tapi kapasitas material dari aluminium yang biasanya pakai besi. Jadi sedikit memang kita menggunakan beberapa dudukan. Memang pertama dudukan di awal ini besi. Terus terang aja, ini kita juga yang untuk palang besinya ini kita beli ya, tapi untuk fasilitas atasnya aluminium ini kita modif gitu. Jadi kita yang sudah itu memang berhayal-hayalnya, kelihatannya memang segala sesuatunya itu mudah dilihat dengan mata, tapi memerlukan dan pemikiran dan menyita waktu yang cukup juga gitu. Ya ini ganti buatnya semanis mungkin.
Jadi seperti ini kita kombinasikan, ini besi ya yang dimodif oleh pemodif tukang welder kita yaitu Om Ernest, tapi dikombinasikan dengan bahan-bahan aluminium seperti ini. Jadi lebih cantik ya. Ini juga nanti masih kerjaannya mungkin kurang lebih masih ya 60%. Terus kita kembangkan, tapi yang saya pikirkan kemarin adalah bagaimana cara kita bikin tenda yang biasanya dibeli-beli yang namanya roof tent itu. Tapi saya coba mendesain mobil ini tidak pakai roof tent yang belian, tapi lebih ke bikin-bikin. Jadi kita bikin roof tent ini yang tadi kita rancang sedemikian rupa, tidurnya nanti bisa di atas ini aja, ya kan? Semua fasilitas barang kepentingan masing-masing, maunya apa, keperluan listriknya berapa watt, itu semuanya tergantung masing-masing. Nanti kita bahas khusus ya di dunia kelistrikan di mobil yang namanya lebih ke opsional. Jadi tergantung kalian mau kepentingannya apa. Mau kalau untuk lampu aja nanti nggak perlu sampai sebegini jauh saya pikir. Oke teman-teman, lanjut, masih kita mau jelasin sedikit ini. Ini kenapa saya buat seperti ini, biar kondisi kita selalu lebih rileks ya kan. Jadi kita menggunakan papan meranti merah ini, lumayan bahannya meranti tapi kondisinya meranti merah. Jadi kondisi yang meranti yang lebih kuat ya daripada meranti-meranti yang umumnya. Jadi dikombinasikan semua ini ada solar panel. Jadi ini kita banyak menggunakan bahan material dari aluminium. Jadi seperti ini sudah kita pakai aluminium. Kenapa kita pakai bahan aluminium? Pertama, sangat memudahkan, sekali potong pasang langsung oke. Jadi tanpa harus ada pengecetan, tanpa harus mengampas-ngampas. Dan ini sudah sekali kita buat bahan aluminium begini, mau hujan mau panas ya dia kondisinya seperti ini gitu. Cuma ada beberapa item ini kita yang saya bilang tadi yang direncanakan, mudah-mudahan ini berhasil ya. Tapi harus berhasil ini, karena biasanya roof tent itu beli. Cuman kalau kita belanja roof tent itu memang beragam harganya. Dari harga yang 7-8 juta sampai yang harganya nggak kira-kira juga 50 sampai 60 juta juga ada gitu. Nah, coba saya mau pikirkan bagaimana kita sesuaikan sama mobil, dan kalau kita berpergian atau berkumpul sama teman sedikit punya apa ya, kreasi gitu ya, yang biasanya orang beli kita bikin gitu. Itu menjadi satu apa ya, buat saya itu tantangan ya. Kalau kita beli dengan bikin itu memang sedikit rumit, sedikit menyita waktu pikiran gitu. Jadi saya coba rancang ini seperti ini. Kita peragakan dulu ya. Ini kerangka besi yang saya buat. Mudah-mudahan ini nanti berhasil. Pertama kita bikin kerangkanya dulu ini. Seperti ini. Jadi ini kurang lebih, waduh. Oh, sorry. Jadi roof tent ini mesti dibuka dulu. Nanti baru ini kita bisa berdiri ke sini. Buat Osi. Bentar ya, kita buka ini dulu. Tentnya kita angkat. Selalu kita sedikit sistem nanti kita coba buat juga untuk owning-nya ini sesimpel mungkin untuk supaya tidak mengganggu. Tapi ini kan kondisi masih perancangan. Ini seperti ini. Jadi ini nanti yang namanya buat tenda kita. Jadi tenda itu nanti pakai terpal dari sini sampai sini. Kita terpalin. Nah, tingginya masih sekitar. Jadi kalau berdiri pun masih enak. Nah, ini nanti owning-nya untuk ke depannya. Nah, jadi ada dua sisi.
Nah loh, tuh. Kurang lebih seperti itu untuk desain roof tent. Jadi kita nanti akan bisa menggunakan tidur di sini apabila hujan, kita bisa masak sini, nanti juga bisa fasilitas jendela kanan kiri. Jadi nggak mesti harus, jadi dia bisa dibuka tapi bisa juga ditutup. Tentunya biasanya kalau kita tidur di hutan, pokoknya di alam, terutama kan problem masalah yang paling utama adalah nyamuk. Jadi nyamuk itu kita tetap nanti bikin kayak kelambu gitu. Jadi pada prinsipnya, tapi semuanya sudah ada dalam pikiran kita harus seperti apa nantinya, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti semua ini ada box sesuai kebutuhan. Oke teman-teman, saya pikir nanti kita lanjutkan di season yang berikutnya, bahwa kita tadi pakainya sudah roof tent-nya semuanya kita desain sendiri, kita bikin sendiri tanpa harus kita berbelanja yang plug and play gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ke sebuah inverter. Ada mensupport inverternya, ini baterainya lithium. Jadi karena peruntukan itu masing-masing ya, saya jangan juga terpaku dengan mesti harus. Betul, saya fasilitasin mobil saya ini keperluannya 3000 watt. Tapi semua itu tergantung masing-masing keperluannya. Karena kalau saya, kenapa saya bilang 3000 watt kita pakai ini? Pertama, saya mau rebus airnya pakai di sini. Terus kita mau pakai ada sound system sedikit di alam bebas itu, kita mungkin bisa nyanyi-nyanyi, karaoke bareng teman-teman semua. Salah satu hiburan yang bikin happy itu biasanya teman-teman itu suka berkaraoke. Jadi gimana fasilitas itu seperti ini. Oh ya teman-teman, ini ada satu produk merek ini Reda. Jadi semua untuk fasilitas tambahan daripada mobil itu semua areal pemakaian strumnya sudah ke aki yang namanya kedua gitu. Jadi dia tidak memerlukan aki yang pertama, walaupun kita standby. Ini saya sudah pernah tes sebelum jadi mobil ini, karena ini portable, sengaja saya bikin portable. Jadi kenapa? Satu alat ini bisa kemana saja mobilnya. Jadi kita bisa acara family, bisa acara teman-teman, bisa acara support untuk keperluan hobi, seperti kayak ya semuanya lah, dunia digital, perlengkapan kamera. Saya pernah mengalami mencari sebuah inverter ini. Ada loh inverter yang betul namanya inverter tapi tidak support ke barang-barang digital yang mikro ya, khususnya kayak yang pernah terjadi saya coba di TV itu ada yang nggak bisa support TV. Memang kalau kayak blender, gerinda apa semuanya bisa, lampu bisa, tapi kalau untuk support TV dia nggak bisa. Itu namanya seperti ini. Yang penting dia punya gelombangnya itu berbeda dengan gelombang kalau arus strumnya yang biasanya gitu. Nah, canggihnya lagi, yang penting kita cari pure shine ini yang penting. Kalau sudah ada tulisan ini, tapi juga zaman sekarang sudah nggak bisa nggak bisa percaya begitu aja. Hati-hati kalau apalagi, mohon maaf, kalau barang-barangnya murah itu mesti dicurigain gitu. Jangan sampai nanti kita sia-sia ya, artian memang mau ngirit jadinya boros. Karena kenapa? Tetap aja harus beli lagi gitu. Apalagi barang-barang sekarang kan kita sudah main gadget digital, kamera, drone itu sudah memerlukan kapasitas kelistrikan yang sangat-sangat baik. Memang pada saat kita penggunaan listrik pada saat sekarang memang tidak langsung alat-alat itu rusak, tapi untuk sering berulang-ulang kita pakai jangka panjang, dia akan merusak sel-sel baterai daripada peralatan unit-unit yang kita punya. Misalnya mau laptop, ya kan, itu rentan banget, tidak bisa sembarangan untuk chargingnya. Itu harus betul-betul kalau bisa kayak listrik di rumah. Jadi itulah kita fungsikan daripada perangkat ini semua. Oh ya teman-teman, dan ini juga saya juga menggunakan pakai solar panel tambahan. Jadi samping dia juga ini aki ya, tapi lithium kedua
Samping dia juga bisa ngisi lewat daripada support aki yang pertama dari mobil, tapi juga kita fasilitasi dengan pakai solar panel. Ini konektornya. Sekarang kita coba tes ya. Ini solar panelnya di atas mobilnya kita taruh, kita didesain. Jadi ini sudah memang sudah nggak bisa terbalik, plus minusnya sudah pasti ini ya konektornya. Nah ini sudah pasti bisa sini dan ini untuk solar panel. Oke teman-teman, dan ini kita sambungkan nanti ke sini. Nah ini sudah ada tempatnya. Nah ini. Nah gitu. Kenapa kita buat seperti ini? Kita buat presentasikan aja ya. Nah sekarang solar panel kita ini sudah bisa bekerja. Kita sebelum ini semuanya, oh ya teman-teman, ini kita menggunakan safety dulu ya. Kita konekkan rapi semua, yakin posisinya sudah bagus. Baru kita naikkan ini safety-nya ini tadi, sikring ini. Nah ini juga ada sikring sebelah sini, tapi ini untuk kalau kita pasang inverter yang 3000 watt. Ini konektornya tinggal sudah di sini. Ini juga sama, ada fasilitasnya, sikringnya yang untuk aman kita naikkan begini. Tapi karena ini belum kita gunakan, tapi kita turunkan yang lebih aman. Oke. Nah, sekarang dia sudah terkonek solar panelnya. Jadi kondisi mobil kita juga pada saat diam, memang ini kapasitasnya sudah supportnya 150 ampere, cukup buat aktivitas kita. Saya sudah sering coba, karena saya sudah bawa kemana-mana ini. Untuk kulkas, lampu, sound system, sudah bisa support ya. Kalau kita misalnya happy dari jam 7 malam aja mau sampai jam 12 malam, itu satu baterai ini sudah sangat support. Kelebihannya lagi, yang dinamakan ini ada namanya Redax. Ini namanya smart charging DC to DC. Jadi walaupun nanti kita lagi posisi akinya drop ya, aki kedua kita ini drop, itu kita juga tidak susah lagi karena sudah canggih. Kita hanya bisa lihat dari handphone saja. Semua bisa kita kontrol lewat HP. Kita tinggal buka, kita sudah ada aplikasi yang kita download. Nah, jadi sudah 100%. Jadi sambil kita kongko-kongko ngumpul, kita bisa juga sambil main HP. Juga tetap aja kita bisa kontrol susah berapa sih. Tapi hebatnya Redax ini, kalau kita gunakan sekalipun dia juga sudah habis, sebentar aja untuk mengisi 150 ampere aki lithium ini, kita memerlukan kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam. Ini sudah tercover penuh lagi, dan kita bisa gunakan kurang lebih 8 jam, tapi sesuai kebutuhan ya. Yang pernah saya coba sudah sebenarnya sound system, kulkas, lampu-lampu ya untuk di malam hari. Yang jelas sampai pagi saya lampu-lampu masih tetap berfungsi gitu. Nah, Redax ini hebatnya juga, smart charging ini dia menggunakan strum yang sangat kecil ke sini. Dia perlu diolah di sini untuk mensuplai ke sininya besar. Ini 25 ampere Redaxnya ini. Ini produk Australia, 25 ampere untuk mengisi ke 150 ini. Dan dia penggunaannya kalau pada saat kita jalan misalnya juga overland ya, karena konsep kita di sini overland. Kadang-kadang kita menggunakan wind atau menggunakan kelistrikan yang deras, yang besar. Pada saat kita jalan, engine hidup, dia juga menyesuaikan pengisiannya. Canggihnya itu seperti itu, menyesuaikan apabila penggunaan kelistrikannya itu besar. Misal ada kulkas, ada pemanas, ada apa, dia akan suplainya disesuaikan dengan kebutuhan. Itu canggihnya namanya smart charging ini. Beda kalau kita menggunakan biasanya sebelum ini kita pakai alternator yang kapasitasnya lebih besar dari mobil standar. Biasanya kan pakainya itu yang kalau standar kan ada yang 60, ada yang 80, ada yang 90 ampere. Nah, kita tidak merubah kondisi pengisian daripada mobil standarnya. Jadi kita diperbantukan Redax ini. Jadi memang cukup mahal ya, tapi
untuk jangka panjangnya sebenarnya menurut saya lebih efisien. Nah, sekali lagi buat teman-teman, nggak mesti juga seperti ini, tapi prinsipnya kembalinya sesuai kebutuhan. Karena saya memang kebutuhannya maunya rada besar, ya kapasitasnya. Jadi support untuk 3000 watt ini nanti sebenarnya yaitu tadi kan kita mau karaoke, ada TV-nya, ada sound systemnya, tetap aktivitas kita juga ada kulkasnya ya. Jadi teman-teman buat yang penghobi apa ya, jalan-jalan, yang suka traveling ke alam, tempat wisata alam, perangkat-perangkat ini sangat mendukung sekali ya kan. Dan ini jangan pernah dipikir fungsionalnya untuk sama buat mobil saja. Sebenarnya kalau yang punya hobi melaut ya kan, mau mancing, yang penting ada fasilitas aki atau pengisian, dia bisa ngisi ada aki, ada strom, bisa ngisi redaksi sini aja. Ini fungsional banget nanti kita. Yaitu kan bawa freezer, bawa apa. Jadi prinsipnya ini sangat berguna buat apa saja, artinya buat di rumah. Kalau kita misalnya kegiatan belum jalan-jalan, kita bisa gunakan di rumah pada saat nanti mati lampu ya kan, yang nggak punya genset, kita cukup dengan satu panel 100 WP sudah bisa mengcover ini 150 ampere dengan charging kurang lebih 1 jam saja. Itu hebatnya sih produk Redax ini. Kurang lebih seperti itu. Cuma saya mau sampaikan perakitannya ya. Memang kita sudah ini bukan beli jadi, tapi semua ini merakit gitu ya kan. Jadi kita cari baterainya sendiri, lithium seperti apa, ya kan, bisa cari ininya sendiri. Terutama kayak soket-soket ini ya, kalau kita pakai Anderson ya. Jadi soket ini kita pakai merek Anderson. Ini yang sudah memang sudah diakui ya tingkat-tingkat dunia lah supaya safety itu bagaimana. Jadi kalau hujan basah sedikit, memang saya lihat di YouTube juga memang produk Anderson ini cukup apa ya, aman untuk kita gunakan gitu. Jadi kabel-kabel ini juga gitu. Buat teman-teman yang penting rapi dan kabelnya sesuai dengan ukuran besarnya. Teman-teman ini sudah boleh lihat sebenarnya. Ini sekarang teman-teman kalau mau lihat, sekarang ini kan 13, tadi 1326, sekarang sudah 1328. Jadi kontrol daripada redaknya ini terlihat seperti ini. Saya coba ya, saya balik ya kondisinya ya. Nah, jadi di sini ada lampu untuk monitor bekerjanya daripada solar panel tadi, terlihat seperti ini. Nah, boleh Om lihat ini bahwa dia sudah bekerja. Tadi saya lihat 13,26, sekarang 27. Jadi dia sudah mulai ngisi. Memang tidak secepat kalau kita hidupkan dari engine ini. Tapi kalau dari engine jauh lebih cepat lagi. Jadi yang penting sistemnya ini. Jadi sekali lagi ini semuanya kita rakit, cari lithiumnya sendiri, cari ininya sendiri. Nah, kita rakit, didesain sampai sedemikian rupa seperti ini gitu. Jadi gitu. Nah, ini saya pikir untuk dunia kelistrikan semua tergantung daripada kebutuhan kita masing-masing gitu. Kalau kita tadi menjelaskan sampai 3000 watt itu karena saya mau masak air panas pakai ini, pakai itu, pakai ini. Nanti juga kalau teman-teman ini harganya cukup ya, cukup bernilai. Jadi nggak mesti seperti ini. Tapi prinsipnya saya mau sampaikan, kita sharing aja. Tinggal kalau kapasitas kayak inverter apa semua nanti disesuaikan kebutuhan kalian. Mungkin untuk kejelasan daripada kelistrikan saya pikir sementara sangat cukup. Tinggal nanti kita
update lagi kalau memang kebutuhannya seperti apa, kita akan sesuaikan. Tapi saya akan mau coba sekarang ini pakai memang coba satu panel yang 100 WP dulu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Saya tetap juga terus belajar. Saya pikir teman-teman juga silahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan, nanti kita lihat apa yang mau disampaikan. Dia tanya, prinsipnya jangan pernah main-main dengan jenis kabel yang kita mau kurangin kapasitas kabel-kabel ini ya. Ini sangat penting. Terus juga cara pengikatannya juga, ini juga nggak boleh sampai terlalu kencang dan juga tidak boleh terlalu longgar karena menimbulkan panas yang bukan sebagaimana mestinya. Tapi dia juga sudah dilengkapi dengan safety ini ya. Jadi ini sudah safety banget gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Sekali lagi kita sharing, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dalam hal satu baterai ini artian bukan semata buat di mobil aja, bisa mobil kedua, bisa mobil ketiga, dan bahkan bisa kita pakai di rumah. Karena oh ya teman-teman, ini dengan 150 ampere kita angkat ini seperti sini aja. Artinya kalau lithium ini sangat ringan. Kalau baterai aki yang sebenarnya kalau mau pakai 150 ampere itu ngangkatnya berdua, nggak bisa kita angkat sendiri. Karena kenapa? Beratnya kurang lebih hampir 80 kilo. Sementara ini beratnya sekitar 20 kilo saja. Jadi seperempatnya dari aki biasa kalau lithium. Oke, saya pikir cukup. Sampai ketemu lagi. Salam kenal, salam sehat. Di tengah pandemi selalu ngikutin protap yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Oke, bye.